Pemerintah dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% dalam APBN 2024. Angka ini masih dalam rentang perkiraan Bank Indonesia sebesar 4,7 hingga 5,5%. Jawa Barat sebagai salah satu wilayah penyokong utama ekonomi Indonesia diharapkan bisa tumbuh sedikit lebih tinggi dalam rentang 4,9 hingga 5,7%. Perekonomian Jawa Barat dinilai tumbuh positif sepanjang tahun 2023. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 3 secara year on year tumbuh 4,57%. Sementara kumulatif triwulan 3 2022 hingga triwulan 3 2023 mencapai 4,94%. Pertumbuhan ini disokong sektor pengolahan yang tumbuh 4,72%, perdagangan 4,32%, konstruksi 5,88%, transportasi dan pergudangan sebesar 12,44%, informasi dan komunikasi sebesar 7,27%, serta real estate sebesar 6,68%. Pertumbuhan ini didorong realisasi investasi Jawa Barat hingga triwulan 3 tahun 2023 yang mencapai 153,22 triliun dari target 188 triliun rupiah. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, sektor industri menjadi penyumbang investasi tertinggi dengan capaian 79 triliun atau sekitar 51% dari investasi di Jawa Barat. Disusul sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar 25,9 triliun. Real estate sebesar 19,1 triliun, informasi dan komunikasi sebesar 8,4 triliun, serta perdagangan sebesar 4,8 triliun. Kontribusi ekspor Jawa Barat untuk nasional juga meningkat dari 13,32% di tahun 2022 menjadi 14,35% pada 2023. Hingga Oktober 2023, neraca perdagangan Jawa Barat surplus 20,57 miliar dolar Amerika. Capaian ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis bisa mempertahankan tren perekonomian positif ini di 2024. Kalau kita melihat realisasi investasi ya sampai triwulan 3 itu kenaikannya cukup tinggi dan 51%-nya berasal dari industri. Nah, ekspor kita 98% berasal dari industri gitu. Kalau tahun ini realisasi investasi itu berupa barang-barang modal, tentunya juga itu adalah optimisme dari para pengusaha untuk melakukan ekspansi terhadap produknya. Kenapa dia membeli mesin, membeli bangunan, membeli kendaraan dan sebagainya. Jadi saya optimis tahun 2024 itu ada peningkatan yang lebih baik seperti itu karena tadi ditandai dengan investasi yang sangat besar, realisasi investasi yang sangat besar di tahun ini. Yang tentunya produknya itu akan mulai terasa di tahun depan. Bank Indonesia memperkirakan sejumlah sektor akan mengalami penguatan pada 2024, diantaranya sektor pertanian dan konsumsi. Apalagi tahun 2024 akan ada gelaran pemilihan umum presiden serta kepala daerah, sehingga sektor konsumsi diperkirakan akan meningkat. Meski demikian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Erwin Hutapea menilai, pemerintah daerah harus mewaspadai perekonomian dunia yang diprediksi akan melambat karena kondisi geopolitik masih panas. Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi akibat inflasi turut berdampak pada perekonomian dunia yang diprediksi hanya akan tumbuh 2,8%. Kalau kita bicara konteksnya di daerah, yang kita maksud stabilitas itu adalah inflasi. Jadi kita berkoordinasi lewat tim pengendali inflasi daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh instansi dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, ya, untuk kita menjaga agar inflasi sepanjang tahun 2024 nanti itu bisa terkendali sesuai dengan sasaran. Sasaran kita atau target kita pada tahun 2024 itu adalah 2,5 plus minus 1%. Nah, jadi kita punya TPID, Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan, kita melakukan operasi pasar,
kita melakukan gelar pangan merah, gelar pangan murah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk merespon setiap dinamika yang ada, gitu ya. Karena bagaimanapun konsumsi pangan, produksi pangan itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi siklikal. Dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Victor Pirmana, menilai langkah yang bisa dilakukan pemerintah Jawa Barat dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah dengan memprioritaskan pasar dalam negeri, karena memiliki potensi yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Menjaga daya beli masyarakat ya, menjaga daya beli masyarakat artinya inflasi itu kita targetkan plus minus 3% ya, kalau saya tidak salah. Lalu juga untuk meminimalisir dampak eksternal, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan potensi pasar domestik. Ya. Pasar domestik di mana dalam konteks regional ekspor-impor itu tidak hanya ekspor-impor dari dalam sampai ke luar negeri, tapi juga antar daerah. Dan itu potensinya sangat besar. Sampai saat ini mungkin untuk ekspor Jawa Barat ke luar negeri itu hanya 40% sebenarnya. Pemerintah Jawa Barat juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia serta perubahan ekonomi dunia yang mulai beralih ke green economy. Sehingga setiap kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.